Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Pernah kan kalian mendengar atau membaca kalimat itu? Kalimat ini sering banget muncul di media sosial, bahkan banyak orang percaya kalau seseorang berubah menjadi jahat karena terlalu sering disakiti. Tapi, apakah benar seperti itu? Kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi, jawabannya adalah bisa jadi iya, tapi tidak selalu. Kenapa? Karena dalam psikologi, perilaku seseorang tidak terbentuk hanya dari satu faktor. Ada 3 teori yang menjelaskan bagaimana perilaku manusia itu terbentuk. Yang pertama ada teori nature. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang terlahir dengan karakter atau potensi yang berbeda. Ada anak yang sejak lahir lebih tenang, ada juga yang aktif, ada yang mudah bergaul, dan ada juga yang lebih sensitif. Jadi, setiap orang mempunyai modal awal yang berbeda. Tapi, karakter bawaan ini bukan berarti menentukan seseorang akan menjadi baik atau menjadi orang jahat. Yang kedua, ada teori nurture. Nah, kalau teori ini mengatakan bahwa lingkungan punya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Cara orang tua mendidik, lingkungan pertemanan, pengalaman hidup, bahkan cara seseorang diperlakukan. Semuanya bisa membentuk kepribadian. Misalnya, seseorang yang tumbuh dengan kasih sayang biasanya lebih mudah menunjukkan empati. Sebaliknya, seseorang yang sering disakiti atau hidup di lingkungan yang penuh kekerasan bisa menjadi lebih sulit mengendalikan emosi atau lebih tertutup. Lalu, yang ketiga ada teori konvergensi. Teori ini menggabungkan keduanya, artinya perilaku seseorang merupakan hasil dari karakter bawaan dan lingkungan tempat ia tumbuh. Jadi, bukan hanya karena lahir seperti itu dan bukan juga hanya karena lingkungan, tetapi perpaduan keduanya. Menariknya, konsep ini juga sejalan dengan ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah," yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan memiliki potensi untuk berbuat baik. Namun, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup akan memengaruhi bagaimana perilakunya berkembang. Jadi, apakah benar orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti? Mungkin kalimat itu tidak sepenuhnya benar, tetapi ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Pengalaman hidup memang bisa mengubah seseorang. Karena itu, sebelum kita menghakimi perilaku seseorang, cobalah memahami apa yang mungkin pernah ia lalui. Memahami bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi menjadi langkah awal untuk membantu seseorang kepada kebaikan. Karena dalam Islam, dakwah bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi tentang memahami manusia dengan hikmah dan kasih sayang.